Kalau jadi suster itu boleh nggak sih mengunjungi keluarga itu? Oh, boleh ya. Jadi kalau jadi suster itu kita tetap boleh mengunjungi keluarga. Nanti sebentar lagi besok tanggal 1 saya cuti. Jadi ada masa-masa kita itu boleh mengambil cuti atau libur bersama dengan keluarga. Kalau biasanya kalau di OSF itu kalau cuti itu diambil 1 tahun itu 12 hari. Tapi kalau cuti itu diambil 2 tahun sekali itu 24 hari. Enak sekali. Jadi kalau muda, salam persaudaraan, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang seputar panggilan bersama dengan saya Buder Eko FIC dan saya Suster Barbara OSF dan saya Suster Gisela OSF. Nah, tentu teman-teman masih ada yang bertanya nih, kok sama-sama OSF kok bajunya berbeda? Nah, tidak usah dijawab sekarang, tapi nanti suster akan menjelaskan mengapa kok warna bajunya berbeda. Lalu digunakan kapan sih warna putih, kapan sih digunakan warna abu-abu. Tetapi sebelum lanjut kita akan kenalan terlebih dahulu. Meskipun tadi sudah disebutkan namanya, tapi asalnya dari mana, mengapa kok tertarik menjadi suster, apa yang mendasari, apa yang memotivasi, kita akan gali lebih dalam lagi dari Suster Gisela. Halo orang muda, kenalkan nama saya Suster Gisela. Biasanya saya dipanggil Suster Gisel. Saya berasal dari Riau, khususnya tempat di Sumatera, di Perawang. Kalau teman-teman kenal Perawang, daerah Perawang itu daerah kecamatan di Kabupaten Siak ya. Oh. Bruder pernah ke sana, Bruder? Belum. Belum. Oh ya, kapan-kapan ke sana ya. Oke, senang sekali tawaran itu. Ya, di sana itu saya tertarik jadi suster karena ikut kegiatan organisasi orang muda Katolik di sana, Bruder. Ya. Nama paroki saya Paroki Santo Yohanes Pembaptis Perawang. Oh, kenal suster OSF? Ya, karena saya dulu sekolah di susteran sekolahan suster OSF. Tepatnya di TK dan SD Marsudiri nih, Perawang. Ada sekolahnya juga di sana. Ada karya pendidikan di sana. Karya pendidikan. Ya. Oke, Suster Gisel dari Riau. Bukan Riau Kepulauan ya? Bukan, saya Riau Daratan. Riau Daratan. Ya. Di darat. Oh, darat semuanya ya. Oke, selanjutnya. Halo, perkenalkan saya Suster Barbara OSF. Saya berasal dari Lampung. Jadi saya ini Puja Kusuma, putri Jawa, kelahiran Sumatera. Lalu kenapa saya tertarik menjadi Suster OSF? Di Lampung itu nggak ada Suster OSF, tapi ketika saya berada di Jakarta, disitulah saya tertarik untuk menjadi Suster OSF. Ke Jakarta dalam rangka apa? Ke Jakarta waktu itu sebenarnya dalam rangka bekerja. Disitulah Tuhan memanggil saya, karena saya tinggal di Susteran OSF Tanjung Priok. Tanjung Priok. Oh, jadi lulus SMA ke Tanjung Priok sebenarnya. Bekerja. Ya, bekerja. Setelah itu berjumpa dengan para suster OSF, terus ada panggilan, muncul panggilan, pengen seperti suster di mana suster tinggal. Jadi suster-suster OSF itu kan melayani di situ di karya pendidikan. Jadi awalnya sering berjumpa, lalu disitulah saya diingatkan kembali bahwa oh dulu tuh aku pengen jadi suster. Sejak kapan itu? Dulu waktu masih kecil, waktu masih kecil itu kan ikut sekolah minggu, lalu ada romo-romo yang zaman dulu tuh romo-romo Mondo ya. Itu ceritanya besok besar mau jadi apa, besok besar mau jadi apa. Nah waktu itu ada teman saya sekarang sudah jadi romo David SCD. Nah dia waktu itu menjawab menjadi romo, lalu saya menjawab menjadi suster, lalu teman saya di belakangku menjawab menjadi manten. Maka sekarang dia juga jadi manten. Oh gitu. Jadi lengkap ya teman-teman. Ada yang jadi romo, ada yang jadi suster, ada yang berumah tangga, tapi belum ada sih yang jadi bruder. Kalau saya Buder Eko, saya FIC dari kongregasi Buder FIC. Saya juga dari Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Oku Timur, itu di perbatasan dengan Lampung Utara. Jadi kami bertiga ini dari Sumatera ya, kita trio Sumatera. Sumatera Selatan, ini bagian Lampung, di Kepulauan Riau, di Riau Daratan. Jadi ada 3 provinsi yang berbeda dan kita mempunyai satu misi, yaitu untuk keselamatan dan kebahagiaan hidup yang kekal. Jadi teman-teman muda, tadi ada istilah OSF. Apa itu OSF, Suster? OSF itu adalah suster-suster Santo Fransiskus dari Tobat dan Cinta Kasih Kristiani
atau biasa dikenal OSF Semarang. Mengapa Semarang? Karena memang waktu kedatangan para suster dari Belanda sana ke Gedangan Semarang. Jadi tepatnya di Semarang. Ada juga OSF Sibolga, itu berada di Sibolga ya, Bruder. Kami beda pendiri, juga beda tempat berdirinya. Kami berdiri di Belanda tahun 1800, tanggal 10 Mei tahun 1835, lalu datang ke Gedangan Semarang itu 5 Februari tahun 1870. 1870. Jadi 30 tahun setelah. Luar biasa. Jadi 30 setelah didirikannya kongregasi itu datang ke Indonesia untuk melakukan misi pendidikan dan kesehatan ya. Kalau Bruder FIC itu kan di Belanda juga. Jadi kebanyakan kongregasi-kongregasi, baik kongregasi suster, kongregasi Bruder ataupun kongregasi Romo itu kebanyakan lahirnya itu di daerah Eropa. Kalau FIC itu di kota Maastricht, Belanda juga, Belanda bagian. Kayaknya tetangga itu, Bruder. Iya, OSF CB Caritas itu namanya hampir berdekatan, dan di Indonesia pun antara OSF dengan FIC itu selalu berdekatan ya. Contoh kalau di Semarang itu juga ada FIC, di Solo itu bahkan berhadapan-hadapan ya, berhadapan-hadapan, lalu di Boro itu juga. Ini dekat sini juga ada, Bruder. Ya, di Salatiga itu juga berdekatan, di Ambarawa juga berdekatan. Artinya memang karena dulu itu kita juga memang dilahirkan dalam satu daerah yang sama, jadi mempunyai ikatan persaudaraan yang begitu kuat. Saya rasa itu dulu untuk perkenalan kita pada sesi yang pertama ini. Teman-teman nanti kalau masih ingin berkenalan lebih lanjut, nanti link link alamat, link nomor kontak para susternya akan saya tuliskan di deskripsi paling bawah. Untuk itu sebelum kita lanjut pada sesi yang berikutnya, kita akan menyaksikan tayangan berikut ini. Jadi suster itu pengennya ketika udah lulus SMA berusia 18 tahun. Jadi untuk teman-teman yang sekarang masih SMA yang merasa masih kecil, jangan takut untuk memulai, karena panggilan bisa untuk semuanya. Saya ingin menjadi suster karena waktu itu saya bertemu dengan sosok seorang suster, dan suster itu begitu ramah, baik hati, sehingga saya tertarik untuk mengikuti jalan panggilan Tuhan. Saya masuk di OSF sejak tahun 2013. Pertama aku mau masuk suster itu waktu habis kerja. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang sudah bekerja masuk jadi suster. Saya masuk jadi suster sudah bekerja 5 tahun. Baik orang muda, kita akan masuk pada sejarah kongregasi kami masing-masing. Tentu akan kita mulai dari kongregasi suster-suster OSF. Suster Gisel, apa sih yang melatar belakangi lahirnya kongregasi suster-suster OSF itu? Yang melatar belakangi suster-suster OSF itu ya karena keprihatinan ya, Bruder. Para suster itu prihatin dengan, khususnya Ibu Magdalena waktu itu, Ibu Magdalena Daman itu pendiri kami. Beliau prihatin dengan anak-anak waktu itu. Bagaimana tidak, Bruder? Mereka tidak bersekolah, lalu ya mungkin dengan pendidikan yang seadanya, akhirnya ada muncul rasa harus berbagi. Meskipun dalam keadaan yang sangat sulit saat itu, Ibu Magdalena berada dalam revolusi Prancis waktu itu, perang ya, Bruder. Dan untuk mensukseskan apa yang dicita-citakannya itu atau ingin mencapai panggilannya itu banyak perjuangannya. Nah, karena adanya rasa prihatin tadi, akhirnya semangat membara itu muncul gitu. Dan puji Tuhan, semangatnya Ibu Magdalena itu Deus Providebit, menyelenggarakan, Tuhan menyelenggarakan, maka terjadilah seperti yang sekarang itu waktu itu. Deus Providebit. Apakah sama dengan penyelenggaraan ilahi? Oh, beda. Beda ya. Kalau penyelenggaraan ilahi itu kan biasanya ya maknanya itu mungkin sama, Allah yang menyediakan ya, Allah yang menyelenggarakan. Tetapi kami lebih ke Tuhannya akan menyediakan. Jadi segala rencana kita atau segala apa yang kita upayakan itu akan terwujud karena Tuhanlah yang akan menyelenggarakan, seperti itu. Baik, di daerah mana itu didirikannya itu? Di Helpation, Belanda. Oke, di Belanda juga ya.
Tahun berapa suster? 10 Mei 10 Mei tahun 1835. 1835. Jadi pada saat itu terjadi revolusi ya. Perancis. Revolusi Perancis, juga revolusi industri, peralihan dari tenaga manusia ke tenaga mesin, sehingga banyak sekali pengangguran, banyak sekali orang-orang itu tidak bekerja, anak-anak terlantar karena apa? Orang tua sibuk mencari ekonomi, mencari uang, sehingga anak-anak tidak terperhatikan, gelandang dibiarkan tidak bersekolah. Iya, biarkan liar begitu saja. Itu lalu itu kan yang melatar belakangnya. Apakah ketika dalam pendirian itu Ibu Maria Magdalena Diamond itu bekerja sendiri? Oh, tentu saja tidak. Beliau selalu mengandaikan bahwa Tuhan akan memberikan tenaga-tenaga kerja untuk ladangnya gitu. Jadi awalnya memang beliau itu kerja dengan seorang suster. Nah, lama-kelamaan karena itu sudah berkembang, akhirnya banyak pemudi-pemudi yang bergabung bersama beliau. Kalau tadi saya mendengar bahwa OSF itu didirikan atas dasar keprihatinan sosial ya. Banyak anak-anak tidak sekolah, banyak anak-anak tidak terurus oleh orang tuanya, maka ada muncul keprihatinan dalam diri Mother Magdalena Diamond ya. Tadi terus muncul, wah kasihan nih anak-anak, maka saya dampingi, saya didik dalam diwadahi sehingga muncul suatu kongregasi baru yaitu suster-suster OSF. Prinsipnya lahirnya Buder-Buder EWC sama, di latar belakang karena keprihatinan masyarakat sekitar di kota Maastricht itu juga seperti itu. Banyak anak-anak yang tidak sekolah, banyak anak-anak yang menjadi gelandangan, tidak terurus oleh orang tuanya karena orang tua sibuk bekerja, orang tua sibuk mencari uang, orang tua sibuk untuk bagaimana bisa hidup, sehingga anaknya terabaikan. Dari situlah kalau di Buder EWC itu kan Monsinyur Rutten, Romo Rutten atau Pastor Rutten, itu kan pastor Projo ya, Projo kota Maastricht. Dia juga mengalami ketergerakan hati melihat situasi masyarakat yang seperti itu. Dia itu orang kaya, bapaknya punya perusahaan pabrik bir. Jadi di kota Maastricht dia orang kaya. Maka dia tuh sebenarnya kan kalau kita melihat dia orang kaya, nah bingung tuh hartanya untuk apa? Hartanya untuk apa? Dia pastor. Terus ya sudah, dari harta kekayaan yang ia miliki dari warisan dari orang tuanya dia gunakan untuk perbuatan baik, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Maka sampai sekarang itu kan prinsip keselamatan jiwa-jiwa itu menjadi salah satu spiritnya Buder EWC ya. Spiritnya Buder EWC adalah keselamatan jiwa-jiwa, ingin menyelamatkan jiwa-jiwa anak-anak. Keselamatan jiwa itu jangan dimaknai sebagai keselamatan secara fisik ya. Oh, kalau nggak selamat jiwanya maka mati, bukan seperti itu, tapi mati semangat. Itu yang ingin diselamatkan oleh Buder-Buder EWC. Lalu di kongregasi itu kan tentu setelah berdiri itu kan mereka akan banyak pengikutnya ya. Banyak yang mengikuti langkah para pendiri kita, dari Mother Magdalena Diamond, dari Monsinyur Rutten tuh banyak sekali yang mengikuti sampai berkembang pesat, karya pendidikannya, karya pelayanan juga berkembang pesat. Lalu meminta kepada Mother Aloysia untuk mengirim beberapa suster datang ke Gedangan Semarang. Saat itu sudah diberikan tawaran oleh Suster Aloysia, siapa suster yang bersedia berangkat. Ada 10 ya. Ada 10 suster yang berangkat, tetapi di tengah perjalanan itu ada satu suster yang sakit. Maka Mother Aloysia mengantar satu suster itu untuk bergabung. Nah, ketika suster yang satu itu bergabung, dia sehat, sehingga jadinya ada 11 suster datang ke Indonesia. Jadi kalau teman-teman berkunjung di komunitas Gedangan itu akan ada nama-namanya suster di situ, 11 suster. 11 suster. Kalau Buder EWC itu ada 5. Jadi perjalanan dari Belanda menuju Indonesia itu kan dimulai perjalanannya datang ke Indonesia itu tanggal 19 September 1920. Itu tanggal 19 itu mendarat berlabuh di Tanjung Priok, lalu tanggal 19 sorenya berangkat ke Yogyakarta, sampai di Yogyakarta tanggal 20 September. Maka yang sering sekali digunakan Buder EWC datang ke Indonesia itu tanggal 20 September karena memang misinya itu kan di kota Yogyakarta, yaitu awalnya itu dikitologi. Nah, dikitologi itu kan juga berdekatan dengan OSF di situ. Ada susteran, pastoran sama Buder EWC gitu. Jadi memang semuanya itu kan kita datang ke Indonesia itu adalah satu misi atas undangan melihat realita masyarakat yang prihatin, melihat anak-anak yang terlantar, kurang pendidikan, kurang perhatian. Maka kita
misi kita, misi gereja adalah untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk menyelamatkan anak-anak dari keterpurukan, dari hidup yang tidak teratur, untuk diarahkan, untuk didampingi, untuk dididik agar semakin menjadi pribadi yang luar biasa. Maka datanglah kongregasi OSF, kongregasi Buddha FIC, dan juga kongregasi-kongregasi yang lain. Saya rasa juga sama, kecuali kongregasi yang benar-benar lahir di Indonesia. Ada Suster Aka itu kan lahir dari Indonesia, bukan dari luar negeri. Suster Aka itu dulu ketika proses akan berdirinya yang mendampingi ibu rohaninya adalah dari OSF. Jadi kami punya hubungan yang dekat antara Aka dengan OSF. Jadi merasa ini saudara. Aka itu apa ya? Abdi Kristus. Abdi Kristus. Jadi artinya pembimbing rohaninya itu dari suster-suster OSF itu ya? Awal mulanya ya. Oke. Lalu kalau di Indonesia sendiri, apa sih karya suster-suster OSF itu? Kan kita kalau tadi di Belanda itu kan karya pendidikan ya, kebanyakan ya, karya pendidikan. Lalu tadi di awal jadi singgung oleh Suster Gisel, ada sekolah, ada perkumpulan Marsudirini ya. Selain dari pendidikan, karya-karya OSF itu apa saja? Ada karya kesehatan, yang tadi pertama itu karya kesehatan dulu, karena kita mensehatkan atau menyehatkan dulu orang-orangnya, baru kita didik gitu. Jadi karya kesehatan pertama dulu, lalu karya pendidikan, lalu karya sosial, dan terakhir ada namanya K3B ya suster ya. Apa itu? Karya bidang lain. Ada Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang. Rumah sakit. Mungkin Bruder pernah dilayani di sana ya? Ya, hanya berkunjung saja. Jadi pasien mungkin pernah gitu ya? Hanya berkunjung kalau ke rumah sakit, saya enggak mau tinggal di sana. Oh gitu. Selain itu juga di sampingnya itu kalau nggak salah ada stikes ya, Pia. Oh iya, itu perguruan tinggi, itu di pendidikan. Ada SLB juga. SLB di mana itu SLB? Ada di Mena. Mena itu di daerah timur sana. Di daerah Flores sana ya ada SLB juga. Saya baru tahu kalau OSF juga mendirikan. Itu satu-satunya kami punya SLB. Kami kalau Buddha FIC juga punya SLB, namanya SLB Pangudluhur Kembangan di Jakarta. Ada juga ya? Ada. Kami mulai dari TK atau pra-TK sampai SMA. Itu ya kalau yang tingkat SMA itu mirip-mirip SMK akhirnya, karena mereka harus penjurusan. Ada yang bidang IT, ada yang batik, diberikan keterampilan-keterampilan. Karena kalau untuk anak-anak SLB itu kan harapannya setelah lulus SMA itu sudah terampil bekerja. Baik suster, tadi sudah kita banyak bercerita terkait dengan karya sosial, karya pelayanan suster-suster OSF. Itu lebih pada bidang kesehatan ya, kebanyakan spiritnya adalah bidang kesehatan. Di FIC itu juga spiritnya adalah bidang pendidikan. Maka dulu itu Buddha FIC juga ada yang disekolahkan di keperawatan. Tujuannya untuk bidang kesehatan, untuk melayani Buddha-Buddha yang lansia. Ternyata nggak jadi, nggak berjalan. Karena apa? Memang spirit kita itu bukan untuk kesehatan, tapi kita lebih pada bidang pendidikan. Jadi banyak ada beberapa Buddha itu yang disekolahkan di keperawatan juga tidak berjalan, tidak dipakai. Setelah keperawatan malah beralih ke teologi. Jadi D3-nya keperawatan, lanjut S1-nya itu teologi gitu. Jadi merawat badan lalu merawat jiwa. Wah, luar biasa ya. Rohani ya. Jiwa itu di rumah sakit. Oh iya. Rohani ya, keren ya. Rohani itu. Tapi di FIC itu ada rumah sakit nggak? Tidak punya. Kami tidak punya rumah sakit dan kami juga tidak punya klinik, karena memang kami itu mendirikan kongregasi ini bukan untuk fokusnya ke pendidikan gitu ya. Dan mungkin kayak apa ya, suster-suster Ursulin mmungkin gitu ya. Kemungkinan besar seperti itu. Lalu sekarang itu kami juga merintis karya baru, yaitu Panti Jompo atau Gria Tias Dalem. Gria Tias Dalem itu ya kita kerjasama dengan suster-suster Hati Kudus di daerah Semarang juga. Dulu bekas SMK Tarsisius, sekarang diubah menjadi calon karya baru, yaitu untuk orang-orang yang lansia. Nanti ada di daerah Semarang. Tadi kalau OSF tadi kan ada istilah Santo Fransiskus. Nah kalau biasanya kalau Fransiskanes, ya, ini kan berbicara soal spiritnya Santo Fransiskus ya. Fransiskanes itu ada Caritas juga Fransiskanes, lalu SFD juga Fransiskanes, OSF juga Fransiskanes. Dan mereka itu kan menggunakan salibnya itu kan seperti huruf T. Nah, kenapa kalau suster salibnya tidak seperti huruf T, bahkan itu malah kotak itu ya? Kan kotak-kotak. Ini namanya salib San Damiano, Bruder. Salib San Damiano.
Ya, kalau mereka pakai T itu mungkin T itu artinya lambang taubat. Jadi apa ya? Identitas kami adalah pertobatan. Nah, sedangkan kami menggunakan salib San Damiano ini itu karena dulu bapak kami Santo Fransiskus itu awal mula pertobatannya itu dia menemukan salib San Damiano. Jadi itu seperti petunjuk bagi beliau untuk melakukan pertobatan. Nah, dimulai dari situ maka kami para pengikutnya atau putri-putrinya mengikuti teladan bapak kami Santo Fransiskus dengan menggunakan ini. Ini yang kami kalungkan. Mungkin Suster Barbara bisa menjelaskan makna adat kita ini. Saya tambahin sedikit soal salib tadi. Jadi Bruder menggunakan salib San Damiano ini untuk Provinsi Tritunggal Maha Kudus Indonesia, yang di Indonesia. Tapi beberapa suster kami yang ada di Polandia, yang ada di Roma itu menggunakan tau. Karena memang Fransiskan itu memang identitasnya itu memang tau. Jadi seperti tadi sudah disampaikan oleh Suster Gisela bahwa Santo Fransiskus bertobat di depan salib San Damiano dengan pesannya apa Suster Gisela? Perbaikilah gerejaku. Jadi diharapkan kita itu semakin hari semakin mampu terlibat untuk memperbaiki gereja. Tapi gereja bukan arti fisik ya, bukan arti gedung itu bukan. Karena kalau susah-susah suruh memperbaiki gereja juga tidak bisa ya. Kenteng melorot, tembok mengelupas. Mungkin ngangkat batu-batu masih bisa. Tapi kalau yang naik-naik gereja yang dimaksud adalah gereja semangatnya, yaitu gereja itu adalah suatu persekutuan umat, itu adalah disebut sebagai gereja. Jadi misinya baik. Kalau soal jubah Suster, ini kan ada jubahnya juga dua warna atau ada tiga warna? Dua ini. Nah, kalau yang putih maknanya apa, yang abu-abu ini maknanya apa, lalu kapan memakai abu-abu, kapan memakai putih? Pasti ada aturannya, ada regulanya itu ya, diatur dalam regula itu ya pasti ada. Ini jubah abu-abu ini pakai untuk perjalanan, untuk perjalanan atau memang untuk suatu kegiatan yang ada di luar komunitas. Jadi biasa dipakai seperti itu abu-abu. Saya juga baru tahu kalau yang dipakai ini namanya habet. Kalau yang kerudungnya namanya Slayer. Mungkin saya jelaskan sedikit tentang makna ini semua ya. Mulai dari Slayer. Ini kalau kita lihat ini Slayer ini artinya kami mengingkari dunia. Ini kan aurat. Kalau saudara kita mengatakan itu aurat. Jadi kami mengingkarinya. Maka ini Slayer ya kan. Lalu bisa dilihat ini kerannya begini. Nah, ini tuh waktu suster-suster datang ke sini itu kan pakai kapal Jacoba Cornelia. Nah, lambangnya ini supaya kami juga mau ditarik oleh maksudnya kayak gini, kita ditarik untuk mau melayani. Jadi berlayar kemana aja untuk keselamatan banyak orang seperti itu. Kan kayak terinspirasi perjalanan Indonesia gitu. Nah, untuk ini mungkin perlu diperagakan ya. Seperti ini. Nah, ini seperti ini bentuknya salib. Nah, kalau di ini kayak tahu ini Bruder tahu salib ya toh. Nah, untuk salibnya itu ini nanti akan kita terima setelah mengucapkan kaul pertama. Nah, supaya yang tadinya novis itu kan masih tanpa kalung seperti ini, tapi setelah profesi itu kita akan dapat kalung supaya kita mau memanggul salib bersama Kristus tadi dengan cara pertobatan seperti itu. Nah, penjelasan mengenai jadi dulu kan kalau tidak keliru kan OSM juga jubahnya kan warnanya hitam, yang kerudungnya itu yang seperti mohon maaf ada di film-film itu ya, menakutkan kan dia. Ini kenapa kok bisa berubah seperti ini? Kalau setelah perkembangan zaman ya Bruder, kan ada kita namanya statuta. Statuta itu dia mengatur bagaimana provinsi ini boleh mengambil kebijakan berbusana yang sesuai dengan daerahnya atau negaranya. Nah, Indonesia memilih warna putih dan memilih warna abu-abu. Karena warna putih di Indonesia itu dianggap warna yang suci, murni seperti itu. Lalu kalau di luar negeri kita juga suster-suster kita ada yang tidak berjubah. Ya Suster ya, yang berjubah hanya di Polandia. Yang lainnya pakaian biasa. Jadi memang itu diatur di dalam statuta, dan itu juga sering menjadi pertanyaan Bruder ketika ada suster Dewan Jenderal datang ke Indonesia. Pertanyaan yang paling pertama disampaikan, mengapa kok nggak pakai jubah? Karena itu mereka punya peraturan sendiri, boleh memilih. Nah, kalau Elvisa itu kan sebenarnya jubah yang saya gunakan ini bukan jubah resmi ya. Kalau jubah resminya harusnya ada skapulirnya, seperti Batman-nya, seperti kalau di depan suster itu. Tapi kan kalau kami terpisah,
bisa dilepas. Oh. Ada pakai skapulir, juga ada bandelirnya itu sabuknya itu ada sabuknya. Lalu kalau soal perubahan warna dulu juga bruder-bruder di Belanda itu jubahnya warnanya hitam. Satu, kalau di Indonesia mengapa kok berubah jadi putih, tadi sudah disebutkan. Satu, maknanya adalah soal kesucian, ya putih dianggap suci. Lalu disesuaikan juga dengan situasi yang ada di Indonesia. Bayangkan saja, para bruder panas-panas seperti ini di kota Semarang menggunakan jubah warnanya hitam, gelumbur-gelumbur, rasanya seperti apa? Pasti panas. Kalau di luar negeri itu kan hawanya dingin, mereka menggunakan jubah warnanya hitam. Dan para bruder itu juga kalau menggunakan jubah itu tidak setiap saat, berbeda dengan para suster. Maka lebih mudah ya, identitas bruder itu lebih susah dikenali daripada identitas para suster. Kalau saya tanpa menggunakan jubah, orang tidak akan tahu saya itu bruder. Nah, kami juga punya reguler. Kalau bruder efisien itu mengenakan jubah itu biasanya hari Minggu pergi ke gereja. Kalau saya setiap kali saya datang ke sekolah waktu ngajar itu selalu menggunakan jubah, karena ya mohon maaf ya, para bruder itu jarang sekali dikenal. Para bruder itu tidak pernah dikenal oleh masyarakat. Susah, ini bruder, ini romo, ini bapak, itu kan susah. Maka seringkali bruder itu seringkali disebut sebagai bapak karena nggak menggunakan identitas apa-apa. Identitasnya nggak nampak gitu karena nggak berjubah. Jadi bagus itu bruder kalau ke sekolah pakai jubah, itu juga bisa menarik anak-anak. Lalu kami juga sebenarnya punya seragam dinas itu pakai pakaian kolar gitu. Nah, tapi kan kolar itu kan juga menimbulkan banyak persepsi. Yang mengenakan kolar itu kan biasanya kalau nggak pendeta ya pastor. Maka kalau saya menggunakan kolar pergi ke sekolah atau pergi ke tempat umum itu selalu dikatakan, wah pastor, romo. Padahal saya bruder, karena apa? Identitasnya itu kan kadang sudah melekat. Harusnya kalau bruder yang menggunakan jubah lengkap, pakai skapulir, pakai kalung, terus baru disebut sebagai bruder, identitasnya sangat kentara. Maka para suster itu jauh lebih dikenal daripada para bruder gitu. Jadi itu terkait dengan makna baju atau jubah yang kita gunakan. Kalau romo, bruder itu sering sekali disebut sebagai jubah. Saya baru tahu kalau disebut sebagai habit. Jadi tapi orang umum sering mengatakan jubah, tapi untuk kami para suster itu habit. Karena masyarakat mengenalnya ya ini jubahnya suster, jubahnya romo, pakai kerudung, gitu. Tadi sudah dijelaskan maknanya, apa artinya kerudungnya, apa artinya kerahnya ini yang di leher ini maknanya apa, lalu makna skapulirnya kalau dibentangkan itu ternyata membentuk huruf T atau salib tadi, salibnya Fransiskus ya. Baik suster, saya rasa itu menjadikan kita semakin kaya terkait dengan sejarah OSF, sejarah Bruder FIC, karya-karyanya, bahkan sampai makna jubah yang kita kenakan pun sudah disampaikan oleh Suster Gisel maupun Suster Barbara. Saya rasa untuk sesi yang kali ini kita akhiri sampai di sini dulu. Kita rehat sejenak dan tetap di ruang biara.
baik Suster. Tadi kita sudah banyak berbicara soal karya, soal sejarah kongregasi, lalu soal kehadiran dari Belanda ke Indonesia. Nah, sekarang kita akan banyak berbicara soal bagaimana bila ada orang muda yang ingin bergabung bersama dengan kongregasi suster-suster OSF, atau nanti saya juga akan menjelaskan bagaimana jika ada seorang pemuda yang ingin menjadi seorang buder, nanti ada syaratnya apa, lalu bagaimana proses pendidikannya sampai nanti menjadi suster itu apa saja yang harus dilakukan. Dan nanti kita akan banyak berbicara pada sesi ini, Suster ya. Kalau di kongregasi OSF misalkan ada perempuan, ada seorang pemudi yang ingin menjadi seorang suster, kira-kira apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi agar bisa diterima menjadi seorang suster? Syarat untuk menjadi seorang suster OSF, yang pertama sudah dibaptis minimal 2 tahun, lalu sudah menerima sakramen penguatan, lalu ada batasan usia minimal 18 tahun, lalu maksimal berapa suster? 35 tahun. Minimalnya 18, maksimalnya 35. Kalau lebih daripada itu nggak diterima ya? Jarang ya. Jarang ada yang mau. Jarang ada yang mau dan jarang diterima juga. Oke. Nanti akan mengalami kesulitan ketika proses ke Selain depannya. 3 hal tadi, ada lagi yang harus dipenuhi supaya tidak ada tidak ada hambatan untuk di proses selanjutnya. Ada syarat administratif, Bu. Jadi seperti rekomendasi dari pastor paroki, lalu surat izin dari kedua orang tua. Lalu kalau yang dari calon-calon dari daerah timur itu biasanya ada belis ya. Itu ada pelepasan belis itu. Surat pernyataan pelepasan belis. Kalau kita mungkin seperti apa ya, sermahar mungkin itu supaya tidak ada tuntutan-tuntutan nanti proses adat itu. Gitu ya. Dari situ. Kalau di FIC belum pernah sih ada istilah semacam itu, karena memang di kongregasi Buder FIC itu yang dari daerah timur itu juga baru sedikit sekali, dan laki-laki mungkin tidak tahu berbeda atau enggak ya antara laki-laki dengan perempuan terkait dengan belis tadi ya. Kalau terkait dengan belis kan karena pihak perempuan itu kan memang yang punya keluarga dari pihak perempuan itu yang menuntut belis, jadi itu supaya nanti tidak terkendala dalam proses berikutnya, jadi ada pelepasan belis. Baik. Nah, setelah tadi kan syarat-syaratnya sudah dilengkapi nih, mulai dari persyaratan usia sampai persyaratan administrasi. Nah, lalu setelah selesai, apa yang akan dilakukan oleh kongregasi maupun oleh calon suster ini? Jadi mereka setelah syarat-syaratnya itu lengkap, jadi mereka mulai memasuki tahap aspiran. Jadi tahap aspiran itu minimal 2 bulan, maksimalnya 6 bulan, atau kalau memang dibutuhkan akan ditambah lagi. Tapi ketika dalam proses masa aspiran itu juga enggak langsung syaratnya terpenuhi saat itu, Bruder. Jadi pendamping di situ berfungsi untuk membantu untuk memenuhi syarat-syarat yang belum terpenuhi. Jadi membantu mereka ketika mereka kesulitan mendapatkan surat, namanya rekomendasi atau surat dari orang tua. Jadi kita kontak terus dengan orang tua seperti itu. Aspiran itu wajib nggak, Suster? Kalau sekarang diwajibkan. Oh, diwajibkan ya. Gitu. Karena syaratnya tahapnya kan aspiran, nanti ada postulan, nanti ada novisiat, nanti ada suster junior. Gitu. Baik, setelah kan tadi aspiran selesai, antara 2 sampai 6 bulan selesai. Lalu tahap selanjutnya yang harus ditempuh oleh seorang calon suster adalah tahap masa postulat, lalu masa novisiat 2 tahun, postulat tadi 1 tahun, novisiat 2 tahun, setelah itu kaul pertama. Dan dikatakan suster junior. Oh, suster junior. Jadi masuk juniorat tadi ya? Ya. Okay. Belum, beda lagi. Beda lagi. Kalau masa junior. Jadi masa junior. Kalau juniorat itu di kongregasi kami itu masa sebelum kaul kekal. Jadi ada 1 tahun khusus itu namanya tahun juniorat. Oh gitu. Nah, ini nanti ada perbedaan mungkin dengan istilah yang dipakai oleh kongregasi suster OSF dengan kongregasi Buder FIC terkait dengan juniorat gitu ya. Prinsipnya kalau antara bruder sama suster itu hampir sama. Yang membedakan nanti hanya hal-hal teknis terkait dengan misalkan aspiran. Di kongregasi FIC itu aspiran itu tidak diwajibkan dan tidak aspiran itu tidak masalah. Jadi kalau persyaratan administrasinya sama, mulai dari persyaratan dari usia, lulusan apa, persyaratan dari orang tua, persetujuan dari orang tua, administrasi sama, semuanya sama. Hanya yang membedakan satu, aspiran soal aspiran. Di FIC
tidak wajib aspiran. Kalau mau aspiran ya silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Lalu kalau masa pendidikannya juga sama, postulan 1 tahun, novisiat kanonik, novisiat lanjutan, lalu profes pertama. Setelah itu, nah setelah profes pertama ini masuk tahun juniorat selama 1 tahun. Jadi setelah dari transisi dari frater menuju ke bruder muda itu ada masa juniorat untuk mempersiapkan, tujuannya kalau juniorat itu adalah mempersiapkan para calon bruder ini untuk terjun ke dunia ke karya biar tidak kaget, biar siap menghadapi realita bahwa dia itu sekarang bukan masa pendidikan, dia sekarang adalah mulai masuk berkarya. Meskipun kadang kan di masa pendidikan kan semuanya kan idealis ya, idealis rutin dari pagi doa, pagi bersama sarapan, lalu habis sarapan ada studi dan sebagainya. Nanti kalau sudah menjadi seorang bruder dan berkarya di suatu unit karya itu kan ritmenya sudah ada sedikit berubah. Nah kalau tidak hati-hati ya nanti akan kaget, loh kok berbeda realitanya antara yang di masa pendidikan dengan masa sebagai seorang bruder ataupun juga suster. Kalau suster nanti lebih pada setelah 1 tahun menjelang kaul kekal ya, kaul kekal. Nah itu yang membedakan. Tapi prinsipnya menjadi seorang bruder atau seorang suster itu persyaratannya hanya sama. Perbedaan yang ketiga adalah soal jenis kelamin. Kalau suster itu wajib perempuan, kalau bruder itu wajib laki-laki. Iya, itu pasti. Itu. Lalu ini terakhir suster. Kira-kira apa sih sukacita menjadi seorang suster supaya teman-teman muda ini juga tahu nih, saya itu pengen jadi suster tapi kadang ragu-ragu kalau jadi suster itu kebahagiaan apa sih yang diperoleh, tapi orientasi kita bukan mencari soal kebahagiaan, tapi ya ketika kita menjalani panggilan itu kan itu ada sesuatu yang mendorong dan menggerakkan kita. Dari pengalaman para suster, baik suster Gisel maupun suster Barbara, sukacita apa yang suster alami ketika sudah menjadi seorang suster? Dari suster Gisel dulu. Oh iya, sukacita saya yang pertama ya mungkin waktu saya meninggalkan keluarga saya dan ya teman-teman saya, itu saya kehilangan satu keluarga mungkin. Tapi ketika saya jadi suster saya mempunyai banyak saudara jadinya, semua jadi saudara. Mungkin saya punya pengalaman waktu itu saya pergi masih jadi suster novis PKB waktu itu. Ya saya kesusteran angka itu. Nah kami di sana tuh nggak saling kenal, tetapi ketika bertemu itu oh suster gitu. Ya gimana ya, rasa persaudaraan itu lebih erat di sana. Jadi sukacitanya itu ya nggak bisa terbayar karena keluarga saya itu ada di mana-mana ternyata seperti itu. Lalu yang untuk itu kebahagiaan yang bisa dilihat oleh mata, tapi kalau untuk kebahagiaan batin, saya merasa bahwa waktu saya masih anak muda ya, saya tuh kan sekarang juga masih muda sebenarnya. Saya masih muda. Banyak oke lah organisasi dengan yang lain, dengan teman-teman itu hura-hura katakanlah begitu ya. Itu ternyata setelah saya jadi suster ini saya merasa bahwa ternyata ada kebahagiaan yang jauh lebih dalam daripada hura-hura seperti itu. Dalam biara ini kami di sini melatih keheningan. Nah, keheningan batin itu di mana saya tuh sungguh-sungguh ada bersama Allah dalam kontemplasi seperti itu. Nah, kalau dulu waktu saya masih anak SMA seperti itu, kegiatan itu nomor satu. Kegiatan itu nomor satu karena memang saya kalau ketemu teman-teman tuh hai kan senang-senang banget gitu ya. Tapi ketika saya jadi suster itu kalau nggak berdoa itu rasanya ada yang kurang, ada yang sesuatu yang kehilangan saya, kehilangan sesuatu pokoknya. Tapi setelah saya renung-renungkan, setelah saya jadi suster itu ternyata selama ini apa yang saya cari itu ada di sini seperti itu. Jadi kebahagiaan yang nggak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata, tapi saya rasakan dalam keheningan batin itu. Jadi betul yang dikatakan Injil ya. Barang siapa meninggalkan ayah, ibu, saudara, laki-laki, perempuan, ladang, sawah, rumahnya. Iya betul. Mengikuti Yesus, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat. Ini mau ditambah 1000. 100 kali lipatnya. Tapi tentu saudara dalam konteks yang berbeda. Iya betul. Harta yang di konteks juga berbeda. Bukan soal harta milik, tapi harta yang kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan tadi. Soal rumah kita juga tidak usah pusing-pusing. Ya betul. Rumahnya banyak. Di mana ada rumah, tetapi itu bukan milik pribadi, tapi itu yang kita pergunakan untuk pelayanan. Ya. Lalu tadi yang kedua itu kan soal kebahagiaan ya, kebahagiaan batin ini memang spiritnya roh yang menggerakkan kita menjadi seorang bruder, dan kebahagiaannya adalah
Ya tadi kalau kita nggak berdoa ya itu menjadikan kekuatan bagi kita kan. Ya apa bedanya kalau kita nggak berdoa dengan pekerja? Apa bedanya kalau kita merasa baik-baik saja tanpa berdoa, tanpa ekaristi, merasa nyaman-nyaman saja ya? Kita nggak ada bedanya dengan, mohon maaf ini bukan soal mendiskreditkan kuli ya, tapi memang kita sebagai seorang religius ya dituntut doa, bekerja, hidup berkarya, berkomunitas itu menjadi suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa mendapatkan porsi yang lebih. Semuanya harus seimbang, entah doa, karya, dan hidup bersama. Itu juga penting. Nah, mungkin dari Suster Barbara, tadi kita sudah menyampaikan soal kebahagiaan, sukacitanya menjadi seorang suster OSF. Kalau Suster Barbara sekarang ini kan menjalani tugas perutusan untuk mendampingi calon-calon suster. Ya. Tapi ada satu pertanyaan, Suster. Kalau jadi suster itu boleh tidak sih mengunjungi keluarga itu? Oh, boleh ya. Jadi kalau jadi suster itu kita tetap boleh mengunjungi keluarga. Nanti sebentar lagi besok tanggal 1 saya cuti. Jadi ada masa-masa kita itu boleh mengambil cuti atau libur bersama dengan keluarga. Kalau biasanya kalau di OSF itu kalau cuti itu diambil 1 tahun itu 12 hari. Tapi kalau cuti itu diambil 2 tahun sekali itu 24 hari. Enak sekali ya. Jadi kalau 2 tahun sekali cutinya 24 hari. Hampir sebulan loh. Hampir sebulan. Luar biasa. Sekali ya. Kalau di kongregasi FIC itu tidak ada cuti. Tidak ada cuti dan tidak wajib cuti. Yang ada adalah kunjungan keluarga. Jadi kunjungan keluarga kalau para budak itu nggak diatur. Oh kalau nggak diambil hangus ya. Kalau setelah kan juga kadang ada yang hangus ya. Oh 2 tahun nih, 2 tahun nggak diambil. Maka nanti akan tak kumpulkan sampai 3 tahun terus menjadi 36 hari kan nggak boleh kan? Artinya hangus kan ya. Kalau di budak revisi tidak. Jadi setiap saat mengunjungi orang tua itu boleh asal tidak mengganggu rutinitas, tidak mengganggu karya, tidak mengganggu hidup bersama, tidak mengganggu hidup doa, itu boleh saja. Misalkan ketika saya bertugas di Sumatera, itu kan jarak antara biara dengan rumah itu kan hanya sekitar 5 menit ya, 5 menit sampai 7 menit. Jadi setiap 3 hari sekali saya itu kunjungan ke rumah. Ya kebetulan saya tugas di asrama waktu itu ya, pulang ke rumah sambil ngambil sayuran untuk anak-anak untuk asrama. Tapi ya berangkat pagi, pulang sore itu diperbolehkan asal tidak mengganggu kegiatan kebersamaan dalam biara. Itu kalau budaya revisi. Saya rasa antara OSF dengan suster-suster yang lain itu juga hampir sama ya, ada jatah cuti. Jadi teman-teman muda bagi yang ingin jadi suster jangan takut nanti kan ada yang apa ya? Oh nanti kalau jadi suster kamu nggak bisa pulang, kamu nggak bisa mengunjungi keluarga, nanti orang tuanya akan ditinggalkan selamanya. Tidak. Karena ketika kita menjadi seorang suster justru kita diberikan perhatian, diberikan waktu khusus untuk memberikan perhatian kepada keluarga. Karena bagaimanapun juga kita ada saat ini juga karena keluarga. Jadi saya tambahin dulu, jadi kalau kami itu memang ada waktu untuk cuti. Tetapi ketika di dalam keluarga itu ada kebutuhan mendesak, contohnya ada kakak menikah atau ada yang meninggal gitu, kita diberi kesempatan untuk mengunjungi keluarga. Jadi pengalaman saya ketika saya sudah masuk menjadi seorang suster itu, saya justru seperti Bro tadi katakan, justru semakin merasa dekat dengan keluarga. Justru ketika saya mengalami keluarga saya mengalami kesulitan atau memberi informasi begini-begini, saya bisa memberi perhatian justru lebih cepat gitu. Tapi itu mengambil hak cuti nggak? Artinya pergi ke rumah, kunjungan ke rumah di luar dari jatah cuti. Ya, di luar dari jatah. Ngambil kepotong nggak? Itu nggak? Tidak sih, tidak. Karena itu kan di luar dari mendesak kebutuhan kita. Jadi kayak mendesak gitu ya. Ya, betul. Jadi diperbolehkan. Tidak usah khawatir. Itu kan salah satu ketakutan bahkan bukan hanya orang muda ya. Orang tuanya pun juga gitu. Kadang ada orang tua yang takut ditinggalkan anaknya. Oh jadi suster nanti saya nggak ada yang memperhatikan. Lalu kadang juga ada alasan misalkan anaknya hanya 2, lalu nanti kalau ada saya jadi suster, lalu siapa nanti tuan saya bagaimana, siapa yang akan memperhatikan saya? Jangan khawatir, justru ketika kita menjadi seorang biarawati, kita memberikan waktu yang khusus perhatiannya kepada orang tua. Karena kita tidak memikirkan istri, tidak memikirkan anak, tidak memikirkan suami. Kita justru mempunyai banyak waktu untuk memperhatikan keluarga. Tapi tentu perhatian kita bukan soal materi. Kehadiran, sapaan, kedekatan itu. Ya itu juga pengalaman bagi para budur juga seperti itu sih. Jadi
dulu saya juga tidak diperbolehkan ya jadi buder itu ibu saya itu juga nggak setuju kalau saya jadi buder karena saya anak pertama harapannya juga mau adiknya membantu keluarga dan sebagainya. Saya hanya mengatakan Pak Yoyo kalau saya tidak jadi buder terus saya akan bisa membantu kan. Kadang kan alasan-alasan semacam ini kadang dipergunakan oleh para buder yang mengalami kegundahan dalam panggilan. Wah saya mau keluar karena saya ingin membantu orang tua. Tapi kadang juga saya pikir justru ketika saya keluar dalam situasi kegundahan itu tidak membantu orang tua, justru akan merepotkan orang tua. Dan ini yang menjadikan refleksi bagi kita bersama bahwa menjadi seorang buder, menjadi seorang suster itu kita tidak akan pernah kehilangan orang tua dan kita juga tidak akan pernah meninggalkan orang tua karena kita bisa seperti ini juga karena orang tua. Maka sayangilah orang tua, kita doakan dan kita bisa teguh sampai sekarang juga karena doa-doa dari orang tua loh. Adanya banyak sharing-sharing itu kan awalnya orang tua nggak setuju, tapi dalam perjalanan mereka juga setuju. Karena apa? Kita saling mendoakan, saling meneguhkan, saling mendukung dan saling menginspirasi sehingga dalam perjalanan itu orang tua juga luluh hatinya yang awalnya bersitegang, bersikukuh bahwa nggak boleh, tapi lama-lama juga diperbolehkan karena mereka belum punya pengalaman ya, orang tua belum punya pengalaman ketika anaknya jadi biarawati. Itu saja sih yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini Suster ya. Terima kasih atas kesempatan bisa berjumpa, bisa berbagi bersama. Semoga perjumpaan kita pada kesempatan ini bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman yang masih mengalami ragu-ragu, mengalami kebingungan mau kemana setelah lulus SMA. Nah, jangan lupa tanya kepada Suster Gisel ataupun Suster Barbara. Nanti akan kami cantumkan di deskripsi, kolom deskripsi nomor handphone bagi Suster OSF. Juga nanti link kemana kalau saya misalkan mau menjadi seorang suster siapa yang akan saya hubungi nanti akan saya cantumkan di link deskripsinya. Nanti silahkan teman-teman khususnya yang perempuan-perempuan ya, jangan laki-laki nanti tanya-tanya yang laki-laki jadi buder. Laki-laki tanyalah dengan saya, nanti di link di situ juga ada. Dan di channel Ruang Biara sudah banyak sekali informasi terkait dengan bagaimana menjadi seorang buder, kemana kalau saya mau jadi buder, siapa yang harus saya hubungi, semuanya ada di situ. Terima kasih atas kesempatan pada siang hari ini. Lain kali kita bisa berbincang-bincang lagi dengan tema yang berbeda dan tetap kita membagikan sukacita, membagikan pengalaman. Semoga orang lain juga terinspirasi dari apa yang kita alami saat ini sehingga akhirnya nanti kita dikirimkan pekerja-pekerja di ladang kuat untuk menuai panenannya. Terima kasih Suster Gisel, Suster Barbara untuk kesempatan perjumpaan pada siang hari ini. Dan saya juga berdoa untuk teman-teman semoga pelih panggilan tetap tumbuh di dalam hati Anda semuanya. Orang tua juga diberikan rahmat kesehatan dan tetap mendukung apa yang menjadi niat baik bagi teman-teman. Jumpa lagi lain kesempatan dan tetap sehat, tetap bahagia. Salam persaudaraan.